Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Rati Apri Utami. Saya merupakan dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Kali ini saya akan menyampaikan pemaparan beserta dengan tutorial pendampingan PKM yang terintegrasi media manajemen pembelajaran atau MMP yang ada pada fitur Sister Universitas Jember. Nah, sebenarnya sosialisasi ini sudah kami adakan pada tanggal 22 November tahun 2020, namun karena ada beberapa permintaan, baik dari dosen pendamping maupun mahasiswa, bagaimana caranya bisa melakukan berbagai kegiatan pendampingan melalui MMP Sister UNEDS ini sendiri. Nah, beberapa fitur-fitur yang ada pada MMP sebenarnya kaitannya sama begitu dengan ketika dosen maupun mahasiswa melakukan perkuliahan atau praktikum. Nah, kali ini kami mencoba untuk mengusulkan bagaimana pendampingan PKM yang ada di program studi agribisnis itu lebih tertata rapi, sehingga jejak rekam untuk penyusunan proposal itu bisa sewaktu-waktu terdokumentasi dengan baik. Nah, sebelumnya saya akan memaparkan terkait dengan sekilas PKM itu sendiri. Walaupun sebenarnya mahasiswa maupun dosen pendamping sudah sangat familiar begitu, karena setiap tahunnya ajang bergengsi ini merupakan acara tahunan begitu yang selalu dinanti-nanti mahasiswa, dikaitkan dengan program kreativitas mahasiswa yang sungguh akan menarik begitu dari segi kreativitas mereka maupun dari segi pendanaan kegiatan. Nah, sekilas ketika nanti pembukaan pendaftaran ataupun informasi lainnya, maka bisa kita coba update begitu di websitenya simbelmawa.kemdikbud.go.id. Nah, saat ini memang belum ada informasi untuk pembukaan pendaftaran, sehingga kami dari program studi agribisnis mencoba untuk menginisiasi begitu penyusunan proposal itu sedini mungkin, sehingga ketika nanti mulai ada pembukaan pendaftaran, maka pengajuan proposal itu tidak secara mendadak. Begitu pula terhadap dosen pendamping, itu bisa melakukan pembimbingan dari mulai sekarang. Nah, berikut merupakan mungkin sedikit mereview ya, kriteria PKM di mana dalam program kreativitas mahasiswa ini terdiri dari 8 bidang. 8 bidang tersebut, yang pertama adalah PKMP, yaitu penelitian, kemudian PKMK, kewirausahaan, selanjutnya PKMM, pengabdian masyarakat, PKMT, teknologi, PKMKC adalah karsa cipta. Nah, ini merupakan 5 bidang yang akan menjadi ketertarikan begitu pada mahasiswa untuk bisa muaranya menuju ke PIMNAS. Selain 5 bidang, itu juga ada yang namanya PKMAI, artikel ilmiah, GT, gagasan tertulis, dan GFK adalah gagasan futuristik. Nah, beberapa inti kegiatan yang bisa membedakan ini bisa terlihat pada tabel bahwa PKMP itu lebih mendalami basis iptek untuk mengungkap informasi baru. Sedangkan kewirausahaan itu lebih pada komoditas usaha mahasiswa. Pengabdian masyarakat itu merupakan solusi bagi mitra yang non-profit, sedangkan yang teknologi itu solusi bagi mitra yang profit. PKMKC, karsa cipta, itu merupakan hasil konstruksi karsa yang fungsional. Artikel ilmiah itu merupakan artikel ilmiah dari hasil kegiatan akademik mahasiswa. Gagasan tertulis memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan,
Sedangkan GFK, gagasan futuristik, itu merupakan mengangkat isu SDGs dan isu nasional. Nah, bisa terlihat di tabel ini, kesemuanya memang untuk kriteria dari diploma, mahasiswa diploma maupun S1. Keanggotaan itu bisa berbeda-beda ya. Sebagian besar anggotanya adalah 3 orang, yaitu PKMP, kemudian PKMKC, PKMAI, GT, dan GFK. Sedangkan kewirausahaan itu bisa terdiri dari 3-5 orang, kemudian pengabdian masyarakat dan teknologi itu bisa lebih banyak lagi, yaitu 4-6 orang. Nah, pendanaannya sangat besar ya, yang disediakan oleh Belma Kemendikbud. Untuk 5 bidang ini sendiri, 5 sampai dengan 12,5 juta. Sedangkan untuk 3 bidang, itu merupakan insentif, yaitu berkisar 3-4 juta. Nah, luarannya pun bermacam-macam. Namun, kita saat ini masih berfokus begitu untuk memikirkan bagaimana kaitannya nanti untuk mendampingi penyusunan proposal ini sampai kepada pengajuan. Jadi kita harapkan kriteria-kriteria dalam tabel ini bisa dipenuhi oleh mahasiswa sesuai dengan bidangnya. Nah, karakteristik pengajuan PKM secara umum, semua bidang ya, tadi dari PKMP sampai kemudian 8 bidang yang GFK, itu topik tidak dibatasi, namun sedapat mungkin itu bisa dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Ya, jadi dari mulai penelitian, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, karsa cipta, gagasan tertulis, artikel ilmiah, kemudian GFK dan teknologi, itu kesemuanya itu sedapat mungkin bisa dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Dan ketika mahasiswa nanti menyusun judul, hendaknya itu tidak menggunakan akronim. Jadi judul-judul yang mengandung akronim itu saat ini memang sudah tidak berlaku begitu. Kalau sebelumnya, sebelum tahun 2019, kita masih banyak melihat judul-judul itu yang masih menggunakan akronim. Nah, sedangkan untuk maksimal penyusunan katanya itu adalah sebanyak 20 kata. Jadi diusahakan tidak terlalu panjang namun bisa mengena mewakili dari pengajuan bidang PKM yang diusulkan oleh mahasiswa. Sedangkan ketentuan penulisan, nah ini nanti kalau dosen pendamping sudah mengarah pada penyusunan proposal dari mulai bab 1 pendahuluan hingga bab 4, kemudian dilanjutkan dengan beberapa lampiran-lampiran. Yang pertama kali harus diperhatikan adalah format untuk penulisannya. Dilihat dari fontnya yang ditentukan adalah Times New Roman, kemudian ukurannya adalah 12, jarak barisnya adalah 1,15 spasi. Untuk ukuran kertasnya masih secara umum A4, dengan margin kiri, kanan, atas, dan bawah yaitu 4-3-3-3. Jadi yang membedakan yang margin kiri ya, yaitu 4 cm. Sedangkan yang atas, bawah, kanan itu adalah 3 cm. Nah, selanjutnya yang perlu dilihat adalah halaman kelengkapan sampul. Sampai dengan daftar isi, itu diberi nomor halaman dengan menggunakan angka ini ya, angka huruf I itu, I1, kemudian I2, I3, dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Sedangkan ketika memulai dari halaman utama, yaitu yang dimaksud pendahuluan, sampai dengan bab 1, 2, 3, 4, hingga ke lampiran, itu ditulis dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, jadi kalau halaman kelengkapan sampul sampai daftar isi tadi menggunakan angka Romawi, angka Romawinya adalah yang tadi huruf I itu ya. Kemudian yang untuk halaman utamanya
dari mulai pendahuluan sampai lampiran itu menggunakan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini yang perlu diperhatikan karena ketika format penulisannya saja sudah terlihat salah, maka reviewer sudah tidak akan melihat lagi isinya. Jadi ketentuan penulisan ini sangat vital sekali, begitu harus dipenuhi pertama kali. Nah, ini nanti tentu saja akan saya kirimkan untuk materi ringkasan dari PKM, baik dosen pendamping maupun mahasiswa, bisa mengeceknya di media manajemen pembelajaran atau MMP Sister. Di situ sudah saya unggah dari mulai ketentuan buku panduan umumnya, kemudian buku panduan per bidang, itu 8 bidang yang tadi saya sebutkan. Kemudian di tiap sesi nanti akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan assignment ataupun juga ketentuan-ketentuan yang mungkin perlu disubmit oleh mahasiswa pengusul. Jadi dosen-dosen pendamping itu bisa memantau begitu, memantau kaitannya dengan hasil penyusunan mahasiswa tersebut. Ini hanya sekilas saja ya. Jadi ada PKMP, yaitu PKM untuk penelitian, terdiri dari PKM penelitian eksakta dengan sosial humaniora. Jadi ada PKMPE dan ada PKMSH. Meliputi penelitian yang kalau misalkan secara umum mengungkap hubungan sebab akibat perilaku sosial maupun aksi reaksi dan rancang bangun. Jadi kesemuanya itu bisa dibahas baik dalam aspek eksperimental maupun deskriptif. Nah, yang perlu diketahui adalah format dari PKMP itu sendiri. Jadi mulai masuk dari halaman yang akan diunggah pada website nanti Belmawa untuk pengajuan proposal. Jadi yang diunggah adalah mulai dari daftar isi hingga lampiran ini harus benar-benar dipenuhi. Kalau dalam PKM penelitian, 4 bab itu terdiri dari pendahuluan, kemudian bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, dan bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Nah, selanjutnya nanti lampiran-lampirannya hampir sama ya dengan 8 bidang, di lampiran 1 dengan lampiran 2, tapi lampiran 3, 4 nanti akan ada perbedaan, lampiran 3 sampai 4 ke bawah. Kalau PKMP dia masih ada 4 lampiran, yang ketiganya susunan organisasi tim dan ada surat pernyataan ketua pelaksana. Itu PKMP. Kemudian kita lanjutkan ke PKMK. Secara umum, lebih mengutamakan keunikan dan kemanfaatan komoditas usaha daripada profit. Jadi PKMK ini sendiri orientasinya adalah bisa menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa untuk bisa menghasilkan komoditas unik dan juga bisa merintis kewirausahaan yang di situ tentu saja pelaku utamanya adalah mahasiswa, sementara pihak lainnya itu hanya sebagai faktor pendukung. Nah, kita akan lihat perbedaan untuk format dari PKMK itu sendiri. Kalau tadi di PKMP, bab 1 juga sama masih pendahuluan. Nah, PKMK ini bab 2 itu sudah menunjukkan pada gambaran umum rencana usaha. Sedangkan bab 3 dan bab 4 itu masih sama, metode dan juga biaya dan jadwal kegiatan. Nah, di lampiran-lampiran itu juga masih sama ya. Lampiran 1, 2, 3, 4 sama dengan format PKMP. Dari mulai biodata, kemudian justifikasi anggaran, susunan organisasi, dan juga surat pernyataan. Ini sama dengan PKMP. Yang ketiga ada pengabdian masyarakat. Nah, pada pengabdian masyarakat, ini bertujuan untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan yang dihadapi masyarakat.
Tapi orientasinya itu tidak pada profit, karena lebih merekomendasikan bagaimana persoalan yang disampaikan masyarakat dan bukan inisiatif dari mahasiswa. Nah, kita akan lihat perbedaan dari format PKMM. Di bab 1 masih sama dengan penelitian dan kewirausahaan. Kemudian di bab 2, kalau tadi penelitian itu tinjauan pustaka, kemudian di kewirausahaan itu sudah gambaran umum untuk usahanya ya. Tapi kalau di pengabdian masyarakat, ini pada bab 2 ini menceritakan gambaran umum masyarakat sasaran. Nah, sedangkan bab 3 dengan bab 4 itu sama. Metode pelaksanaannya dan biaya serta jadwal kegiatan. Nah, lampiran ini di pengabdian masyarakat cukup banyak. Jadi kalau tadi lampiran 1, 2, 3, 4 sama ya dengan penelitian dan kewirausahaan, maka di pengabdian masyarakat ditambahkan lampiran 5 dan 6, yaitu surat penyataan kesediaan dari mitra, dan juga lampiran 6-nya denah detail lokasi mitra kerja. Itu ya, jadi perbedaannya format PKMM dengan penelitian dan kewirausahaan itu pada lampiran 5 dan 6. Nah, sebenarnya di agribisnis ini belum ada yang mengajukan bidang PKMT. Namun selanjutnya, jika memang nanti ada mahasiswa yang mengusulkan, kami tetap memfasilitasi. Sekilas tentang bidang yang keempat, PKMT, itu tujuannya adalah membuka wawasan iptek terhadap persoalan yang dihadapi dunia usaha, yang orientasinya pada profit. Jadi berbeda dengan pengabdian masyarakat yang tadi tidak berorientasi pada profit, namun kalau teknologi ini orientasinya adalah pada profit. Solusi untuk implementasi itu merupakan respon persoalan prioritas yang disampaikan calon mitra. Dan sama dengan pengabdian masyarakat, maka perlu ada surat pernyataan kesediaan bekerja sama antara pengusul dan calon mitra. Nah, berikut adalah format untuk PKMT. Ini sama dengan PKM penelitian. Jadi dari bab 1, 2, 3, 4 itu formatnya sama. Hanya saja pada lampiran ini spesifikasinya sama dengan yang pengabdian masyarakat. Tapi pada PKMT itu ditambahkan lampiran yang ke-6, yaitu gambaran teknologi yang akan diterapkan. Jadi lampirannya ditambah satu lagi seperti yang PKMN, namun tambahannya pada gambaran teknologi yang akan diterapkan. Nah, bidang PKM 5 itu ada PKMKC. Di agribisnis sementara juga belum ada yang mengajukan, namun kita tetap akan memfasilitasi jika nanti mendekati pembukaan pendaftaran ternyata ada yang tertarik begitu untuk mengajukan PKMKC. Dan inti dari PKMKC, Karsa Cipta, itu membentuk kemampuan mahasiswa untuk mengkreasikan sesuatu yang baru dan fungsional atas dasar karsa dan nalarnya. PKMKC ini tidak meniru produk yang sudah ada, baik di dalam maupun di luar negeri, kecuali memodifikasinya, baik itu secara prinsip ataupun fungsinya. PKMKC ini bisa saja belum memberikan kemanfaatan langsung pada pihak lain, dan ini memang masih mengkreasikan begitu dari hasil karsa ciptanya. Nah, kita akan lihat untuk formatnya. Ini juga sama begitu dengan PKM penelitian dan teknologi, dari mulai bab 1 sampai bab 4 itu formatnya sama. Nah, pada lampiran perbedaannya dengan penelitian ditambah di lampiran kelima ya, ada gambaran teknologi yang akan diterap kembangkan. Jadi ini mirip dengan formatnya PKM penelitian, namun ada
tambahan terkait dengan gambaran teknologinya. Nah, di bidang PKM yang keenam, ada PKM artikel ilmiah. Sebenarnya ini lebih memudahkan mahasiswa untuk mengusulkan. Sayangnya di program studi agribisnis juga mungkin masih belum mengetahui bidang ini, sehingga mereka belum ada gambaran begitu terkait dengan artikel ilmiah. Padahal mungkin mereka sudah melakukan KKN atau magang atau praktik lapang, itu bisa dilaporkan begitu kan hasil penulisan dari laporan kegiatan tersebut untuk menghasilkan penulisan artikel ilmiah. Karena memang PKMA ini sumbernya adalah dari hasil kegiatan akademik, baik bidang penelitian, pendidikan, maupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk isi artikelnya, ini mirip dengan jurnal pada umumnya. Jadi kalau mahasiswa atau dosen pendamping sering ya untuk menulis artikel jurnal, maka artikel ilmiah itu ya mengadaptasi begitu dari format atau template yang ada di jurnal pada umumnya. Nah, dari mulai judul, kemudian nama penulis, abstrak, pendahuluan, tujuan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan, kemudian ada ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Lampirannya sama juga dengan penelitian. PKM penelitian 1, 2, 3, 4 sama ya. Hanya saja pada lampiran 5 itu ditambahkan surat pernyataan sumber tulisan. Nah, untuk bidang PKM yang ketujuh, ini alhamdulillah di agribisnis ada yang mengajukan gagasan tertulis. Intinya adalah untuk merespon tantangan zaman begitu kan, yang umumnya berupa konsep perubahan atau pengembangan dari berbagai aspek, dilihat dari aspek berbangsa, futuristik, jangka panjang maupun potensi untuk direalisasikan. Jadi daya imajinasinya mahasiswa itu bisa dikaitkan dengan beberapa konsep-konsep perubahan dan pengembangan berbagai aspek tersebut. Nah, untuk formatnya PKM GT itu lebih ringkas ya. Karena penyusunannya memang baru berupa gagasan dari imajinasi mahasiswa tersebut untuk menghadapi berbagai aspek respon terhadap aspek tadi. Nah, formatnya dari 1 pendahuluan, gagasan, kesimpulan, kemudian daftar pustaka. Jadi tidak terlalu rumit begitu ketika memang mahasiswa mau mengajukan untuk format PKM GT ini sendiri. Nah, untuk lampirannya juga sama dengan PKM penelitian, PKMK. Sama ya, jadi lampiran 1, 2, 3, 4 masih secara umum, biodata ketua, biodata dosen pendamping, susunan organisasi, dan surat pernyataan ketua tim. Oke, yang terakhir ada PKM GFK, yaitu gagasan futuristik yang bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya, memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif. Ya, jadi PKM GFK itu merupakan gagasan futuristik konstruktif sebagai upaya untuk pencapaian tujuan SDGs di Indonesia ataupun solusi untuk mengatasinya. Nah, formatnya untuk PKM GFK ini dari mulai bab 1 jadwal kegiatan, kemudian karena luarannya nanti adalah pembuatan video di YouTube, maka nanti akan menyampaikan tautan video YouTube-nya dan juga sinopsis kontennya maksimal 500 kata. Jadi sebenarnya ini lebih ringan begitu ya untuk diajukan, tapi di agribisnis ternyata belum ada yang mengajukan karena mungkin belum mengetahui. Nah, lampirannya juga sama seperti PKM penelitian, kewirausahaan, kemudian tadi GT ya, sama juga nih dengan yang GFK.
Lampiran 1, 2, 3, 4-nya masih secara umum biodata, justifikasi anggaran, susunan organisasi, dan juga surat pernyataan. Oke, seperti itu untuk ketentuan penulisan maupun formatnya. Nah, bagaimana sekilas begitu ya, saya menyampaikan pengalaman ketika mendampingi adik-adik mahasiswa yang mengajukan proposal dan alhamdulillah didanai. Tentu saja ini berdasarkan pengalaman. Jadi walaupun secara umum sudah dilakukan, namun ini hanya sharing dari pengalaman kami begitu. Jadi selalu perhatikan untuk mentaati aturan, ketentuan, sistematika atau format dalam buku panduan. Jangan sampai sistematika atau ketentuan itu tidak dipenuhi. Ya, itu akan langsung dibuang dan disingkirkan oleh reviewer. Perjelas judul karena itu yang dilihat pertama. Kemudian pengusul diharapkan untuk bisa lintas bidang dan lintas angkatan sesuai dengan pengajuan bidangnya. Dosen pendamping itu harus sesuai dengan bidang keahlian yang diajukan. Nah, ini juga penting nih. Ide gagasan itu harus inovatif dan mampu berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi terkini. Kemudian karena memang kita sistemnya pendampingan ya, jangan sampai dibuat mendadak, waktu pembukaan pendaftaran baru menyusun, baru mencari-cari dosen, apalagi pas waktu mendekati pengumpulan baru minta tanda tangan ACC dari dosen pendampingnya. Jadi perhatikan timeline pembukaan pendaftaran hingga pengajuan PKM. Baik, sekilas untuk berbagai paparan yang menjadi ringkasan dari PKM yang saya ambil dari buku panduan PKM 2020. Mungkin nanti jika ada perubahan, kita akan tetap fleksibel memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut. Namun sementara kita bisa menyicil begitu ya, berkaitan dengan buku panduan dari 2020. Nah, untuk selanjutnya kita akan menuju pada tutorial pendampingan di MMP Sister karena ini merupakan terobosan begitu ya bagi kami pendamping di agribisnis untuk bisa memfasilitasi mahasiswa agar mereka bisa lebih disiplin, kemudian intensif, dan juga bisa terekam, terdokumentasikan hasil-hasil penyusunan proposal mereka.